Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk hari ini saya ingin menyampaikan sharing literasi dengan judul bukunya itu adalah Terapi Pikiran Bahagia, karangan dari psikolog Ottastika Badai Nirmala. Nah, mungkin kita sering mendengar ya Bapak Ibu, jangan lupa bahagia, sering diucapkan oleh teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa sih sebenarnya bahagia itu, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat bahagia itu sebenarnya tidak bisa kita lihat ya, tidak bisa dilihat dengan wujud yang nyata, namun bisa kita rasakan. Bahagia itu seperti wujud listrik ya, kalau di fisika. Nah, listrik itu tidak bisa kita lihat bentuknya seperti apa, kemudian bagaimana bentuknya, warnanya seperti apa, namun bisa kita rasakan. Adanya listrik bisa menyalakan lampu, menyalakan AC, dan lain-lain. Jadi ada energi yang disampaikan oleh listrik. Nah, sama dengan bahagia itu tidak bisa kita lihat ya, tetapi bisa dilihat dari perilaku dan sikap seseorang. Nah, kalau didefinisikan, bahagia itu adalah suatu yang abstrak. Namun, jika dibaca dalam buku ini, bahagia itu merupakan suatu perasaan lega, tenang, nyaman, dan tentram atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Nah, mungkin sebagian orang, bahagia itu adalah sebuah pencapaian. Tapi jika kita lihat, banyak orang yang memiliki harta yang banyak, kemudian tahta yang tinggi, jabatan yang bagus, namun mereka tidak bahagia. Artinya apa? Bahagia itu adalah sikap bersyukur dari kita dengan pencapaian yang sudah ada. Nah, mungkin kita dengan sering ya mengucapkan, saya pengen mendapatkan sesuatu nih gitu. Kemungkinan saya akan bahagia dengan hal tersebut. Saya akan bahagia jika saya menikah dengan si A. Saya akan bahagia jika saya mendapatkan sesuatu. Nah, hal itu merupakan konsepsi yang salah dalam istilah bahagia. Bahagia itu merupakan sesuatu yang tidak bersyarat, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh dengan usaha yang maksimal, kita terima dengan senang, lapang, dan pasrah, maka itulah yang disamakan bahagia. Contoh di sini diungkapkan seorang siswa yang ingin mengikuti ujian. Perasaan bahagia itu kita yang memilih. Apakah dia bahagia dengan ketentuan ujian, soal-soal ujian yang mudah, atau dia bahagia apapun yang diterima pada saat melakukan ujian, baik ujiannya itu sulit ataupun mudah. Jadi hal itu yang kita menentukan. Kalau kita mengungkapkan kita akan bahagia jika ujiannya itu gampang, maka ketika kita mendapatkan ujian yang sulit, kita tidak akan bahagia. Nah, jadi di sini kita harus menenangkan pikiran, oh ya, mau sulit ataupun tidak ujian tersebut, kita akan bahagia karena kita telah melakukan usaha yang maksimal. Kemudian di sini dicontohkan juga ya Bapak Ibu, relate dengan kehidupan kita sehari-hari, seseorang yang mau mengambil cicilan mobil. Nah, contohnya mengambil cicilan mobil dengan 5 tahun dan biaya cicilan itu 5 juta per bulan. Nah, jika kita memang ingin bahagia pada saat kita mendapatkan mobil, tentunya pada saat kita membayar cicilan tersebut kita tidak akan resah, tidak akan gelisah, oh ya ini mau bayar cicilan ya, oh ya bagaimana ya, apa yang harus dilakukan ya gitu. Nah, artinya gini, kalau kita memang senang dengan mobil tersebut, kita sudah mempersiapkan, oh ya setiap bulan saya akan membayarkan cicilan mobil dengan ini, tenang setiap saat waktu pembayaran itu ada. Atau kita memang sudah pasrah pada saat jika kita tertunggak untuk membayar cicilan tersebut, ya kita pasrah, mobil kita itu akan disita. Artinya perasaan bahagia itu dengan kondisi apapun, dengan usaha yang kita lakukan, kita akan merasa tenang, lega, pasrah, dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi di sini ditekankan bahwa konsep bahagia itu merupakan konsep yang ada di dalam pikiran kita, kita yang memilih bahagia itu Bapak Ibu. Dengan kondisi misalkan gaji 2 juta, alhamdulillah kita bahagia. Dan gaji 5 juta, alhamdulillah kita bahagia. Artinya memilih bahagia itu kita sendiri. Nah, untuk pencapaian-pencapaian tersebut tentu kita akan melakukan usaha yang maksimal. Namun apa yang kita lakukan, kita mendapatkan hasil yang sesuai ataupun tidak dengan keinginan kita, kita tetap merasa bahagia, kita tetap plong, kita tetap merasa pasrah dan yakin bahwa Allah akan ada selalu bersama kita.
Artinya konsep bahagia di sini adalah konsep bahagia yang menyita pikiran kita bahwa apa yang kita dapatkan itulah hal yang terbaik untuk kita dengan hasil yang maksimal. Nah, ada beberapa keuntungan jika kita bahagia Bapak Ibu. Yang pertama tentunya kita akan merasa sehat. Jadi sebenarnya untuk beberapa terapi penyakit-penyakit itu salah satunya adalah dengan pikiran yang bahagia. Kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan sudah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu kita terhindar dari stres. Dan yang ketiga tentunya jika kita bahagia maka kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang bahagia pula. Mungkin itu saja Bapak Ibu, jangan lupa bahagia untuk kita semua karena bahagia itu kita yang memilih, kita yang memikirkan dan kita yang merasakan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.